di game online saya mau jadi Islam. Tetap aja sih Mas, kalau misalkan mau ditanya bagian saya istiqomah atau bagaimana, ya itu tetap aja agama ini satu-satu yang sampai sekarang masih bisa masuk ke nalar saya. Lu betah sih Mel, lu kagak gerah apa? Saya sampai detik ini masih main game Mas. Masih main game? Apa sekarang? Sama suami berdua. Ini gamenya apa sekarang? Saya masih saya ROX pegang, Mobile Legend pegang, Wah, Minecraft saya pegang. harus mabar nih Mobile Legends nih kita. Boleh ya Mas. Selamat datang di Rukun Podcast. Karena saya mikir gini, saat itu banyak yang minta ke Kohani untuk nikahin saya. Cuman saya pikir daripada sama orang yang saya nggak kenal. Gitu. Setidaknya sedikit-sedikit saya sudah tahu gitu. Kohani sih bilang ada ini gitu kan. Nah ini lu tahu nih pasti, dia bilang gitu. Nah si ini suami saya ini gitu. Masya Allah. Dia bilang katanya pas lu di UIN dia semua yang biayain, selalu tahu aja gitu. Pas di Darut Tauhid uang jajan apa semua itu dia yang kasih gitu, bukan dari gua, dia begitu. Ya kan Kohani juga kan nggak sembarangan mau ituin saya, dia pikir betul. Dia tes dulu lah gitu kan. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Saya juga kaget di situ, mikir masa sih? Iya. Tapi konfirmasi ke beliau sama suami? Enggak sih. Pas itu diketemuin di Bandung, tanya jadi mau nggak gitu kan? Ya maulah, bilang gitu kan. Gitu. Daripada saya nggak itu sih Mas. Saya jujur aja ya. Ada orang yang minta saya jadi istri keduanya. Oh, banyak. Gitu. Jadi Kohani pusing dia daripada itu. Ya sudahlah gitu. Iya. Of course sebelum saya sebesar ini. Iya. Kalau ini mas saya udah beranak 3 gitu. Tapi memang namanya rupa segala macam itu kan kalah sama namanya iman ya. Iya, gitu. Saya juga pikirnya dia kan udah lebih tua jauh, mungkin dia bisa membimbing gitu kan. Gitu. Ya alhamdulillah bisa sih. Nah, setelah menikah gimana? Apakah belajar jadi lebih nyaman, kemudian belajar Islamnya lebih nikmat dalam proses itu? Banyak yang saya lihat perbedaan budaya beda, ya pasti kan. Secara budaya beda dan apa yang saya pelajarin sebagai seorang Tionghoa untuk menjadi seorang istri apa bagaimana itu berbeda lagi juga dengan yang dengan seorang muslimnya, dengan cara Islam berbeda gitu. Dan misalkan sholat sih dan lain-lain, sholat apa gitu ya alhamdulillah beliau ajarin gitu kan. Jadi perlahan lah Mas gitu. Dia juga misalkan saya lagi capek atau apa dia juga tidak maksa, tidak apa gitu. Ya bertahap lah ya. Bertahap lah Mas gitu. Sampai detik ini pun juga saya masih belajar gitu. Bu Melisa ini kan kehidupan ketika sebelum mu'alaf hingga ketika perjalanan panjang menuju mu'alaf dan dari di Sentul, Azikra sampai ke Darut Tauhid di Bandung, kemudian menikah. Itu kan perjalanannya kan cukup signifikan ya. Naik turunnya, gejolaknya segala macam. Tapi itu tetap teguh itu Bu Melisa. Alhamdulillah tetap teguh. Karena saya juga gini ya Mas, saya milih teman. Saya tidak menghilangkan pertemanan saya dengan teman-teman saya yang sebelumnya. Saya gini, saya simpel, kalau kalian mau berteman dengan saya, boleh. Tapi ya terima apa adanya, gue begini sekarang. Tertutup dari kepala sampai kaki, gue syar'i gitu. Itu ya aku kasih tahu mereka. Lu mau bergaul sama gue boleh, lu mau datang ke tempat gue boleh, lu mau ngajak gue jalan boleh, asal lu nggak malu dengan penampilan gue yang sekarang, gitu. Kebanyakan menerima, sedikit yang menerima. Banyakan yang jauhin ya, ngomongin di belakang apalagi. Oh iya. Iya, itu udah bukan aneh sih. Saya juga udah tahu resikonya pasti akan seperti itu gitu. Tapi yang dekat-dekat yang memang tahu dekat dengan saya, kehidupan saya, terima, dan sampai sekarang saya masih best friend gitu, masih ngobrol gitu. Walau jarang ketemu, saya lebih sering main dengan teman-teman yang memang muslim, bergaul dengan yang memang muslim gitu. Artinya trauma itu sudah hilang semua ya? Hilang, nggak ada Mas. Itu udah, trauma masih ada, cuman beda pemahaman aja. Gimana itu maksudnya? Trauma kejadian 98 tetap ada Mas, tapi itu manusianya bukan agamanya. Nggak bisa hilang ya? Nggak bisa sih Mas, itu sih tetap gitu. Karena saat kejadian itu saya kebayang gini loh Mas, saya 5 tahun ya, dan saya sampai detik ini masih ingat setiap step yang dilakukan
oleh papa saya untuk jangan sampai kita ketahuan ada di dalam rumah gitu. Saking ini khawatirnya ya. Saking khawatirnya. Kita sampai naik ke genteng itu pun saya masih ingat. Diam-diam pergi ke hotel Indonesia itu untuk cari aman di situ aja. Step by stepnya saya masih ingat. Gitu. Ya saya sih belum pernah, alhamdulillah sih nggak merasakan itu, dan kita ya. orang daerah nih, jadi nggak tahu nih di kota seperti apa itu. Iya. Luar biasa. Karena memang saya pas itu di Jakarta, saya kan di Muara Karang. Gitu. Jadi memang masanya pasti akan ke sana. Pusat orang Tionghoa ya Jakarta Utara saat itu. Jakarta Barat gitu kan. Kota tua apalagi tuh, daerah-daerah situ lah. Gitu. Tapi ini menarik sama buat sahabat rukun bahwasanya ya apapun yang terjadi sebenarnya tidak bisa digeneralisasikan. Artinya ya tidak menyalahkan Islamnya, menyalahkan agama yang lain gitu kan. Ya orang bisa. Yang bersangkutan orang kan. Yang bersangkutan aja gitu. Bukan agamanya, bukan apa-apanya. Nah itu yang objektif yang perlu kita perlu sharing gitu kan. Perlu itu. Perlu. Nah BTW ini Bu Melisa, dengan kehidupan yang zigzag itu, yang luar biasa itu, ketika sama suami juga gitu, kan nggak mudah ya. Artinya dengan ada keluarga juga harus tetap harus menjelaskan gitu kan proses. Teman juga tadi ada yang juga dekat dan ada juga yang tidak dekat lagi pada akhirnya. Itu apa yang membuat Bu Melisa akhirnya tetap istiqomah kuat nih? Itu jangan-jangan gue salah pilihan nih gitu? Nggak sih Mas. Alhamdulillah pemikiran seperti itu sih nggak ada. Karena tetap aja sih Mas. Kalau misalkan mau ditanya bagian saya istiqomah atau bagaimana, ya itu tetap aja agama ini satu-satu yang sampai sekarang masih bisa masuk ke nalar saya. Gitu. Alhamdulillah. Itu saja gitu loh patokan saya itu. Dan realistis, secara saintifik dia masuk, secara secara pemahaman simpel dia masuk gitu. Jadi saya nggak harus mikir bagaimana banget. Ribet, iya. Saya akuin ini terserah mau dipublish atau tidak. Agama Islam itu ribet. Banget gitu. Dibandingin gak yakin sebelumnya lebih ribet. Oke, apa yang membuat ribet apa? Sholatnya, 5 waktu kan. Peraturan-peraturannya tentang perempuan gitu. Kalau misalkan banyak dibilang sana katanya, yang belum paham ya Mas ya. Mereka merasa katanya perempuan Muslim itu di penjara, gitu. Penjara ya tanda kutip gitu. Oleh suami-suami mereka atau oleh apa gitu. Tapi kalau misalkan dipahami lagi gitu, ini agama yang orang percayakan. Peraturan agama itu seperti itu. Yang sebenarnya masuk di akal juga untuk melindungi wanita tersebut. Bahkan kita punya satu surat khusus untuk wanita. Iya kan? Anisa. Tidak ada di mananya kita nggak dimuliakan. Justru kita dijaga banget gitu. Dulu saya pernah nonton di Zakir Naik atau Ahmad Didat itu saya lupa. Tentang bungkusan permen. Iya kan? Pasti Mas sudah pernah nonton juga. Itu yang muslim-muslim yang sering nonton pasti tahu. Ibaratnya permen udah dibuka. Ini ngomongin aurat nih ya. Permen udah dibuka. Ditaruh di lantai. Sama permennya masih ketutup, kebungkus. Milih yang mana? Yang kebungkus dong. Iya dong. Iya kan Mas? Kita pasti mau sesuatu yang bersih, yang masih suci, ya kan? Keyakinan itu yang membuat saya ngeliatnya, ini bukan penjara, ini menjaga gitu. Yang dibilang katanya penjara lah, nggak dikasih hak-haknya sebagai perempuan, kita wajib dinafkahin kok. Ya kan, apanya yang nggak dikasih hak, duit itu nggak mau gitu kan. Masa malah mau nyari sendiri, boleh, toh itu bukan larangan, cuman sarannya. Toh kalau masih mau kerja, mau bantu suami kan boleh. Atas izin suami kan gitu. Atas izin suami. Bukan berarti suami kastanya di atas kita, tidak gitu. Kita wajib menghormati suami gitu kan. Toh nanti dia juga hormat balik kan ke kita gitu. Ya itu simpelnya. Jadi saya nggak mau ada yang dibilang-bilang nanti lu ada teman saya juga pernah. Jadi dia memang non muslim ya, pas saya muslim dia, kok lu betah sih Mel? Lu kagak gerah apa? Cuma gitu. Itu cuma gerah. Saya jujur aja saya pertama kali transisi gitu ya Mas ya.
dari yang biasa sehari-hari saya pakai celana pendek gitu jadi tertutup seperti ini gerah gitu. Tapi itu yang namanya adaptasi ya. Nggak nyampe sebulan kok udah biasa aja gitu. Malahan kalau kebuka agak-agak aneh jadinya sekarang gitu kan. Ya itulah, dia bilang katanya kan jadi apa lu dilihat aneh apa segala gitu kan. Lu kebuka gitu kagak malu apa? Bilang gitu. Laki-laki pada ngeliatin lu, kita balas begitu gitu loh Mas, ya kan? Kita balas balik gitu kan. Ya, emang biasa aja sih dia begitu. Tapi saya juga nggak salahin dia ngomong seperti itu karena memang dia diajarkan seperti perspektifnya itu. berbeda-beda. Perspektifnya berbeda-beda gitu. Tapi BTW nih Bu Melisa, kan suaminya dulu nih yang sempat mau didoktrin untuk masuk di keyakinan sebelumnya. Yang akhirnya justru malah comeback nih. Beliau kan waktu itu kan dilihat sebagai sosok yang ibaratnya mudah untuk dimasukin nih, ibaratnya pemahaman segala macam. Nah, ketika sudah menikah tuh ada jadi sesuatu yang lucu gak sih? Wah, ini kemarin kita debat nih. Ternyata berapa tahun setelahnya menikah bareng. Sempat sih dia bahas, dia juga bilang kan katanya, lu inget gak sih dulu gitu kan? Pas kita lagi ngegame Rohan dulu, gamenya Rohan online tuh keluar Relito. Dia bilang katanya, inget gak sih dulu gitu katanya. Kok bego banget ya kita ya? Dia bilang gitu katanya. Iya gue bilang gitu. Sebenarnya yang awal mulai kan lu, dia bilang gitu ke saya. Kalau lu nggak mulai, gue juga kagak mulai, dia bilang gitu. Iya sih, gitu kan gitu. Ya dia sih cengir aja, dia bilang katanya jodoh mah nggak kemana, dia bilang gitu. Nah mati saya yakin. Nggak, saya juga sebenarnya ada kisah lucu gitu loh Mas. Saya dulu sangat tidak suka sama dia. Walaupun saya ngelihat dia orangnya daily-nya seperti itu, secara sifat saya tidak suka, gitu. Saya bisa dibilang dulu saya benci sama dia saat main game online karena di game online itu kan kita juga ada komunitas Mas ya, gitu. Dia itu ketua komunitas tersebut, gitu. Dan dia itu rese. Dia akan sebagai komunitas itu pasti kita ada peraturan. Dan dia yang menciptakan, of course, karena dia ketuanya, gitu. Dan saya itu bisa dibilang yang suka membantah perintahnya dan peraturannya dia. Jadi saya suka ditegur sama dia. Misalkan, lu yang bener dong mainnya. Dia bilang gitu kan. Kita lagi ketawa TV-nya sama yang lain. Tiba-tiba dia masuk, lu yang bener lu mainannya. Lu kemarin begini. Iya, rese sih itu ya. Rese kan? Lagi seru-seru main kan? ya. Kita lagi ketawa TV gitu kan. Yang bener dong heal-nya. Dia bilang gitu kan. Apa sih nih orang gitu. Dan sempat saya juga lost kontak tuh di dalam game itu. Terus saya ketemu sama dia tuh di jalan di dalam game itu. Gitu. Dia bilang, lu inget gue gak? Dia bilang gitu. Dia bilang, oh iya, saya tinggal. Saya sampai sesebel itu. Cuman karena teman-teman saya yang lainnya ikut ke dia, saya juga tetap join. Nah, itulah yang dibilang jangan suka benci sama orang. Kal. Jangan benci sama orang, Kal. Jodoh loh. Jodoh. Tapi benci bisa jadi cinta. Ya kan sekarang cinta kan. Masya Allah. Luar biasa. Tapi secara spiritual waktu itu akhirnya sama-sama hijrah bareng sama Bu Melisa. Sama-sama hijrah. Jadi dari pekerjaannya dia keluar hijrah gitu. Karena ya memang kita pengen hijrah aja. Satu dan lain halnya lah ya. Dan itu pun juga kita udah ngomongin. Karena aku sama dia itu memang orangnya yang jadi suka meriset dan planning ke depannya bagaimana gitu kan. Jadi kita planning ini kita nanti ke depannya pasti titik nol nih gitu kan. Harta semua jual yang berhubungan dengan uang haram apa semua lepas gitu kan. Bener-bener dari nol gitu. Siap menanggung resiko ya waktu itu ya. Mau tidak mau. Gitu. Mau tidak mau Mas gitu kan. Jadi dia juga yang dari awalnya pegawai kasarannya harus mulai berbisnis gitu. Ya alhamdulillah sih kuat-kuat aja ya gitu. Ya, memang ada naik turunnya, berantemnya pasti ada lah rumah tangga. Ya tapi itulah Mas berusaha rukun jadinya. Rukun Indonesia. Rukun Indonesia, iya benar. Berusaha rukun jadinya kita. Nah, Mbak Bu Melisa, boleh dikasih tips dan saran buat sahabat rukun? Bagi mereka yang menonton, bahkan juga ada beberapa non muslim yang nonton kita juga gitu kan, yang membuat mereka tuh sebenarnya sudah mempertanyakan Islam tapi ragu nih
ragu dengan keadaan yang mungkin similiar sama Bu Melisa ataupun ragu dengan mau belajarnya gimana. Sedangkan Bu Melisa kan benar-benar online nih, pure online nih. Iya. Itu bisa dikasih tips dan sarannya. Yang pertama itu mindsetnya dibenerin dulu. Mindset gitu, karena cara non Muslim, saya sebagai Katolik dulu, saat ada bencana saya datang paling pertama. Pas saya masih Katolik, tim-tim teman-teman saya itu dan dari gereja itu langsung datang di tempat bencana itu, langsung on the spot sebelum pemerintah bisa memberikan dan lain-lain. Kita udah beri duluan. Kita yang nongol pertama. Itu congornya paling ada tuh di situ. Jadi dari situ kita pelan-pelan. Berarti itu benar-benar menjawab material yang kita berikan itu adalah material. Karena kita tahu banyak yang banyak yang Muslim materialnya kurang. Mohon maaf ya, gitu. Targetnya di situ. Berarti memang selain sosial ada targetnya itu. Waktu itu. Kalau aku pribadi tidak, karena aku tidak termasuk dari bagian yang bansos dan lain-lain. Tapi di gereja aku itu ada dokter gratis. Ada apotik gratis setiap hari Minggu. Itu ada di situ. Jadi yang non Muslim yang di belakang kampung, yang rumahnya kecil-kecil gitu kan, yang nggak kena kejangkau pemerintah, setiap minggu itu mereka kontrol ke gereja. Caranya seperti itu. Dari sana mereka berpikir dong, yang Muslim aja nggak peduli, kadang bansos gue diambil. Iya. Nah, ini yang non Muslim memberikan kasih, memberikan material, percuma apa segala gitu. Sedangkan mirisnya itu kita itu yang katanya sedekah itu pahala yang paling besar. Iya kan? Bersedekah gitu. Nah, itu malah dilakukan oleh orang-orang yang non-Muslim. Dan lebih cepat. Agama apapun, Kristen, Buddha, Hindu bahkan, dan Katolik. Mereka lebih cepat dari kita yang Islam. Yang mayoritas. Gitu. Itu mungkin bisa sebagai pembelajaran. Sebagai pembelajaran, sebagai info aja ini, biar pada tahu gitu kan. Dan itu cepatnya mereka itu memberikan kesan yang positif. Saat nanti kita sudah datang yang Islamnya, udah duluan kok gitu kan, kita udah ketolong nih gitu. Walaupun memang masih ada bagian tempat-tempat lain yang masih bisa kita jangkau. Tapi gitu. kan ketika pertama itu kan masa-masa kritisnya kesan kan. Pertama juga itu. lagi. Kesan pertama. Jadi kita ada ambulan gratis, ada yang non muslim ya, ambulan gratis ada, rumah sakit gratis ada. Kasarannya itu kayak seperti rumah sakit, ada praktek dokter kok, praktek gigi gratis ada. Udah kayak BPJS tanpa bayar pula. BPJS kita per bulan masih bayar. Ini enggak, ini gratis. Tinggal datang bawa KTP, didata, selesai. Gitu, pulang lagi. Menggoda iman itu ya. Ya pastilah Mas. Dalam keadaan seperti itu lagi. Iya, jadi mindsetnya diganti dulu. Boleh ambil benefitnya. Sisanya jangan gitu. Iya, kalau masalah sosial, masalah kesulitan dibantu ya sosial, itu masalah kemanusiaan ya. Tapi kalau bicara soal keyakinan lain lagi nih gitu ya. Keyakinan beda lagi. Cobalah benar-benar mengubah mindset. Open logic kalau aku tuh. Jangan mindset kita udah A, ya I trust only A gitu. Itu yang bikin terkadang saat kita udah mulai goyah, ditarik sama si B, kita berubah B, udah susah lagi ubah lagi ke A. Gitu. Jadi maksud aku tetap open mind. Apapun itu, urusan apapun itu. Bahkan sebenarnya dalam agama kita harus open mind. Open mind dalam arti kata boleh kita dengerin si B, gitu kan, dia cerita apa tentang agamanya, benefit-benefit apa, indahnya apa, gitu. Tetap logik, tetap harus ada, gitu. Ini Mas mau cut mau nggak terserah. Saya pemikirannya gini, orang berdosa, gitu. Saya buat dosa nih, saya mencuri, gitu kan. Dalam agama saya yang dulu Katolik, saya tinggal datang ke yang namanya pengakuan dosa. Di mana ada booth gitu, dibagi dua, disekat gelap. Sebelahnya itu pastor. Itu digelapin, kita nggak boleh lihat itu pastor. Dan saya di booth sampingnya berlutut terhadap dia duduk di dalam dan kita mengakui dosa-dosa itu. Dan nanti dia dengan atas nama
Yesus Kristus dosa Anda terampuni. Gitu. Is it logical? Menurut Mas aja deh. Gitu ya. Kita sebagai sama-sama muslim dengar begitu, lucu gak? Iya sih. Funny gitu. Ini untuk orang-orang yang nonton yang non muslim, saya mohon maaf gitu. Tapi logically it's funny gitu. Kenapa funny-nya apa? Bisa nggak sih seorang manusia menghapus dosa manusia? Iya. Apalagi yang memberikan statement itu manusia. Iya. Gitu. Apalagi mohon maaf Yesus Kristus yang notabene-nya sama-sama human, manusia gitu. Bisa nggak sih gitu? Kan itu aja udah lucu gitu. Masa kita seorang muslim yang memang udah diajarin saat Anda meninggal nanti tetap harus diazab, tetap harus masuk neraka dulu, selesain semuanya baru nanti pasti masuk surga. Gitu kan. Pasti masuk surganya ada. Enak dong. Tapi bayar dulu dong. Dosa lu apa? Iya kan? Itu lebih masuk. Ini enggak. Tinggal masuk. Wih. Enak amat ya. Jadi besok-besok saya mau mencuri mau apa? Tinggal ngaku aja dosa, ya. Gitu kan? Dihapus kelar. Udah kayak baby lagi, nggak ada dosa. Gitu. Dosa apa nggak dihitung? Saya membunuh orang nih, nggak ketangkap sama polisi. Berarti terhitung bersih lah ya. Bersih. Yang tetap masuk surga. It's not funny gitu maksudnya kan. Tapi mereka mau punya surga dan neraka. Terus nerakanya siapa dong? Nerakanya katanya begitu orang-orang yang orang-orang yang mencuri, yang membunuh, yang bunuh diri, itu tetap masuk neraka. Cuman kan saya mikir gini loh Mas, sesimpel itu dong kalau misalkan rata-rata memang orang yang mengaku dosa itu palingnya cuma saya pernah bohong sama orang tua saya, saya kemarin ngancam orang, saya berantem ini dosa-dosa simpel gitu. Tapi saya mikir di situ, saya berpikir membunuh itu atau bunuh diri itu kan dosa. Iya. Ya kan? Masa iya bisa dosa yang sebesar itu bisa dihapus? Kelar dong gua. Sama human lagi ya. Bebas dong. Naik dong kan. Nggak lewat jalur bawah dulu gitu kan. Iya. Walaupun orang bilang katanya nggak enak dong Islam, masuk neraka dulu nih gitu kan. Tapi itu more logical gitu kan Mas. Ya memang harus masuk, lu salah gitu kan. Ibarat katanya kalau lu salah di dunia, lu di penjara. Yang baru habis itu lu bebas. Iya. Gitu. Ya itu karena segala sesuatu tuh ada konsekuensi. Ada Kenapa kita di sini juga ada tujuannya gitu ya. Ada tujuannya. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Bu Iya, Melisa atas sama-sama. sharingnya. Iya. Dengan sahabat rukun semoga nanti pembicaraan kita bisa jadi yang bermanfaat, Amin. seru dan ini unik banget sih itu ya. Saya Dari sampai- game soalnya. Saya sampai detik ini masih main game Mas. Masih main game? Apa itu sekarang? Sama suami berdua. Ini gamenya apa sekarang? Saya masih saya ROX pegang, Mobile Legend pegang, Wah. Minecraft saya pegang. Harus mabar nih Mobile Legends nih Oh, kita. boleh ya Mas. Enggak, saya gini loh Mas, saya pemikirannya seperti ini. Hobi itu adalah suatu hobi. Setiap lelaki itu mempunyai hobi yang berbeda-beda, iya kan? Banyak di luar sana saya lihat ibu-ibu yang udah menikah kesel suaminya main game mulu, iya kan? Nggak ada waktu buat dia, suaminya main game mulu apa segala gitu. Pernah nggak sih kita berpikir kalau kita ikut dengan hobi itu, kita have fun juga loh. Iya, main iya, bareng dong sama suami, iya kan? Karena kalau saya memang saya basicnya gamer, saya Iya. memang menyukai game gitu. Tapi saya mikir gini Mas, daripada dia di luar sana melakukan hal yang saya tidak tahu, ya kan? Seperti misalkan amit-amit ya, berjudi, narkoba, main perempuan, itu lebih parah lagi. Dia di game anteng, diam aja, ya kan? Istriku lihat ini. Ayo kita mau lanjut bareng ini. Kepantau gitu lah Mas. Jadi maksud aku, yang bagi orang-orang bilang katanya game online itu adalah banyak mudaratnya, memang banyak gitu. Tapi sama kita bisa menjaga diri, insya Allah aman. Betul, karena kan sebenarnya kan itu kan hanya alat gitu kan. Kita menggunakan untuk dakwah bisa, kita menggunakan Bisa. untuk yang dosa juga bisa gitu. Nah kan, contohnya saya di game online saya mau jadi Islam. Login nih. Jadi
jadi login gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Makasih banyak Bu Melisa atas sharing waktunya. Buat sahabat Rukun, jangan lupa untuk like, komen, dan di-share. Dan juga jangan lupa juga untuk di-subscribe biar kita semangat lagi untuk mengundang narasumber-narasumber pilihan yang insya Allah cerdas bagi mereka yang mau berpikir tentunya. Masya Allah, syukron. Bu Melisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.